Assalamualaikum YouTube. Kali ini kita ada di suatu desa di Tuban yang lagi viral. Ternyata di Tuban itu nggak cuma yang nggak bisa nyetir, yang ahli nyetir juga banyak. Ada lah, nggak banyak, sorry ya. Ini kita coba, kemarin ada berita bahwa di salah satu desa di Tuban ini punya mobil yang bukannya yang yang wow gitu, enggak, tapi memang dia pemilihan mobilnya juga nggak pasaran, dan ada satu Innova diesel yang dimodif, yang levelnya itu udah level yang nggak biasa. Ada turbonya udah diganti bolak-balik, transmisinya udah diganti, jadi modifikasinya itu proven, nggak cuma buat kenceng mesin, karena yang bisa membuat kencang mesin diesel itu banyak, tapi yang totalitas, yang memperhitungkan kaki-kaki, memperhitungkan pengereman, memperhitungkan keselamatan dan sebagainya, itu nggak banyak yang bisa modifikasi seperti itu. Nah, kali ini kita ada di rumahnya, udah nyampe. Coba kita temui yang punya ya. Mas Justo ya. Oh ya. Wahyu, Mas. Dari Ekspor Mobil. Oh, Ekspor Mobil. Ya, ini kemarin tuh saya udah telepon jenengan gitu. Ya. Saya dengar kan jenengan punya Innova yang udah dimodif. Nah, yang udah dimodif nggak biasa, jarang yang bisa modif seperti itu. Kalau yang cuma modif mesinnya kenceng banyak. Saya ini cuma bisa kenceng aja. Kalau yang bisa belok-belok nggak bisa saya. Nah, jenengan yang bisa. Ya, ini saya malah nggak ini, nggak denger ini. Mobilnya juga aneh juga ini. Kapan-kapan boleh direview. Oh, tapi kalau kali ini enggak yang ini dulu, Mas. Nah, kita pengennya yang Innova dulu. Boleh. Terus Innovanya di mana? Ini kalau di depan ini biasanya yang spesial ya? Innovanya ada, tapi di ini kandang sapi. Innova yang katanya spesial aja ditaruh di belakang. Wah, ini keren ini. Saya nggak ngerti ini mobil apa ini ya? Ini Corolla 18 SUV. Oh, ya. Oke, nanti kapan-kapan ya kita atur waktu ya. Boleh ya, Mas? Boleh, ya? boleh. Monggo. Oke ya, ke sana ya? Ya, ke sana. Ayo kita ke kandang sapi. Ini Yaris ya? Ya. Yaris. Mesinnya apa, Pak? Satu NZ. Oh. Masih satu NZ, belum saya kasih satu ZZ. Oh ya. Ini jadi ada project juga mau ganti mesin ya? Ada nanti. Kemungkinan pakai satu ZZ punyanya Senika. Wah, ternyata Innova yang spesial disimpan di belakang ini. Garasinya keren. Tuh. Ini ada sapi juga ini. Ini spesial juga, Mas. Ini nanti buat kurban. Terus Innovanya Ya, ini ya? simpel-simpel aja sih. Ya. Diesel 2012 manual. Ini Innova diesel manual tahun 2012. Modif manual itu lebih susah dibandingkan modif yang matic. Kenapa? Karena nanti kalau mesinnya udah naik horsepowernya, dia biasanya selip lah. Dan Mas Justo ini udah memikirkan itu, jadi nggak cuma mesinnya dibuat kenceng, bagaimana transfer
power dari mesin yang udah kenceng itu nggak hilang sampai ke roda belakang. Boleh dilihat-lihat Mas. Mau dilihat apanya dulu nih? Eksteriornya dulu. Eksterior. Eksterior. Ini yang bisa kan eksterior. Nanti mesinnya tengah-tengah aja Mas. Ya, mesinnya tengah-tengah aja ini. Tapi dari tampangnya aja kayaknya udah jauh dari yang standar ini. Mulai dari kaki-kaki. Kaki-kakinya udah diapain aja nih? Ini pelek pakai apa nih Mas? Ini pelek pakai KDV 1. Terus untuk apa? Remnya kita pakai Go GT monoblock 6 port. Terus untuk disc brake-nya kita pakai yang 355 mili disc brake-nya dengan model floating. Oh, yang floating itu disc brake-nya ya? Ya, floating disc brake-nya. Ini ADF nih, ini ADV. ADV ya? Iya. Ini pelek mahal ini. Di atas 50 juta ini. Kalau baru berapa nih Mas? Dulu masih sekitaran 125-an. Nah, barunya velg ini tuh 125 juta. 4 apa 1 Mas? Iya, 4 ya, 4 ya. Kalau satu nggak bisa jalan nanti. Ya, jadi nggak banyak yang memang perhatian terhadap kaki-kaki pengereman karena Mas Justo ini selain modifikasi mesin, nanti yang kita sampaikan mesinnya ya, dia juga concern ke pengereman. Ya ini salah satunya, concern ke pengereman karena nyawa itu adanya di pengereman. Jadi nyawa tidak ada di gas, tapi nyawa itu adanya di pengereman. Kalau remnya nggak bagus, remnya nggak proven, nggak sesuai dengan tenaganya, ya lebih banyak doa aja biar dekat dengan Tuhan. Gitu. Jadi ini remnya pasti lebih besar ya? Iya. Lebih besar, disc brake lebih besar. Ini juga Brembo. Brembonya itu Brembo asli, bukan cuma covernya tok yang Brembo. Tapi memang Brembo beneran. Disc brake-nya juga udah apa? Lubang-lubang ya, lebih cepat membuang panas ya. Drill. Ya, jadi disc-nya yang drill dan floating. Oh, gitu, Pak. Floating itu gimana Mas Justo? Bisa dijelaskan floating? Floating itu kalau disc brake-nya itu dia ada kayak covernya ini. Ini yang dinamakan tipe floating. Teknisnya, Teknisnya. kelebihan floating dan yang non floating. Kenapa saya pilih yang floating? Karena saya menyesuaikan dengan dimensi dari kalipernya sendiri. Nah, kalipernya sendiri seberapa, disc brake-nya seberapa. Soalnya apa? Kalau disc brake-nya dia lebarnya segini, terus apa? Dari kampas remnya ini dia nggak segini juga. Akhirnya kan ya ini pengeremannya akan berkurang. Oh, kemampuannya Kemampuannya. ya? Nggak maksimal gitu Nggak ya? maksimal. Jadi kita sesuaikan dengan seberapa lebar dari kampas rem, disc brake-nya seberapa. Nah, floatingnya ini dia lebih apa namanya, lebih erat untuk mencengkeram disc brake-nya. Oh ya, ini apa? Lagi adzan, kita break dulu ya. Oke, kita lanjut nggih. Tadi ada break sebentar karena ada adzan sholat asar. Tadi nyampe mana nggih, Mas Justo ya? Untuk ban sama Oh, tadi habis plotting ya. Setelah kita bahas pengeremannya menggunakan disnya dari Brembo juga ya. Iya. Dis Brembo yang drillet. Terus Brembo yang slot drill, kaliper Brembo GT monoblock 6 port. Terus selang remnya untuk brake house-nya kita pakai yang braided stainless steel dari Goodrich US. oke. Tadi selang remnya juga diganti ya. Iya, diganti. Maksud dari penggantian selang rem apa ini? Biar teman-teman yang nonton video ini tahu. Jadi tadi udah dijelaskan kenapa menggunakan rem disc yang floating. Terus sekarang selangnya kan udah diganti, nggak standar ya. Kenapa kok milih itu? Terus tujuannya apa? Tujuan kita ganti untuk selang remnya
pakai yang braided stainless steel karena apa? Untuk yang selang rem orinya kan dia dari karet, jadi dia nggak bisa nahan pressure besar. Di saat kita high speed terus kita melakukan hard braking, nanti yang dikhawatirkan kalau kita pakai selang yang orinya atau selang karet akan pecah selangnya karena pressernya pengereman ini lumayan cukup tinggi juga. Oke, sekarang kita masuk ke ban. Tadi ban belum dibahas. Ini bannya menggunakan apa ini, Mas Justo? Ini bannya Continental MC5 Max Contact 5. Lebarnya Ukurannya 225, profil 50, ring 18. ya, ini 225, jadi lebih lebar dibandingkan yang standar. Jadi standarnya kan 205, ini kan 225. Terus untuk ban ini yang depan sama belakang beda atau ada atau sama? Untuk depan sama belakang kita pakai ukuran yang sama, satu merek juga, Continental MC5 Max Contact 5. Lebarnya Sama 225, 50, ring 18. oh sama berarti ya. Sama. Lebar sama antara yang depan dengan yang belakang. Iya. Oke, coba kita lihat yang belakang. Yang belakang bannya sama ternyata, cuma remnya belum diganti. Belum, masih Cakram juga ya? Masih belum saya ganti cakram karena mengingat ini juga dipakai sama orang tua, jadi kalau dipakai cakram dipasang yang disc brake nanti khawatirnya orang tua kaget. Oh gitu. Rem. Terus kampas remnya yang belakang ini standar atau Kita kampas remnya modif juga. oh modif? Ya, kita ganti. Dijelaskan gimana? Untuk kampas remnya kita pakai yang Kijang LGX. Oh kacang apa? Kenapa kok pakai itu? Alasannya? Ya, karena shoe-nya dia atau tapak dari brake shoe-nya dia lebih lebar. Jadi bisa mengakomodir lebarnya tromol dari standarnya Innova. Oke. Nah ini informasi baru. Jadi di Innova saya juga belum seperti ini. Jadi malah menggunakan kakaknya. Jadi kampas remnya menggunakan Kijang LGX. Kijang LGX itu ternyata lebar kampas remnya lebih lebar daripada standarnya Innova. Sehingga kontaknya, daya pengeremannya antara kampas dengan drumnya itu lebih lebar sehingga lebih bagus dibandingkan standarnya. Setelah rem depan belakang udah, kita kulik ini. Informasinya juga suspensinya udah diganti nih ya. Suspensinya udah diganti nih. Ini suspensinya kalian lihat kok warnanya hijau. Bisa coil over atau apa saya nggak ngerti ini. Coba kita tanyakan yang punya. Ini kalau suspensinya gimana ini Mas Justo? Bisa dijelaskan? Udah diganti, udah diapain aja? Kalau suspensinya kita pakai hot beats DT1. Terus untuk springnya kita pakai Kain Aspect. Khusus untuk Innova diesel ada sendiri, untuk Innova diesel ada sendiri, untuk Innova bensin ada sendiri. Jadi karena ini punya saya ini Innova diesel, maka kita pakai per atau spring dari Kain Aspect khusus untuk Innova diesel. Oh iya. Tadi menggunakan pernya tin ya. Iya, Per tin khusus Innova diesel. Kenapa kok beda? Ya kita lihat dari mesinnya aja ya. Kalau mesin diesel itu jelas lebih berat ya. Betul. Nah kalau mesin bensin itu kan lebih ringan dibandingkan mesin diesel, sehingga harusnya idealnya per mesin bensin dengan per mesin diesel itu berbeda karena dia menahan beban yang berbeda. Terus tadi apa yang hot beat itu Mas? Untuk shock breakernya kita pakai hot beat DT1. Oh ya, Surabaya pakai hot beat di luar ya. Ini adjustable. Adjustable. Sama halnya kayak coilover. Oh gitu. Iya. Jadi untuk shocknya kita bisa setting. Kita mau keras atau mau soft atau mau medium bisa. Nah, kalau kita pakai hot beat DT1 ini ada 36 klik untuk setting shock breakernya. Jadi shock breakernya menggunakan shock breaker yang
semi coilover ya. Ya, Mirip-mirip coilover ya. coilover. Dia adjustable, ada 36 adjust. Jadi banyak polemik sebenarnya di suspensi ini. Ada si A bilang yang bagus merek A, yang bagus merek B. Sebenarnya suspensi itu harus sesuai dengan yang naik. Yang naik tuh cocoknya pakai apa? Jadi nggak bisa dipaksakan. Si A bilang ini enak ini, si B bilang enak yang ini. Ya itu belum tentu sama antara satu dan yang lain gitu loh. Jadi menggunakan shockbreaker yang adjustable ini sangat sempurna sekali Mas Justo, sehingga bisa dipilih drivernya beda, pengennya gimana, bisa di-adjust sesuai dengan keinginan dan kenyamanannya gitu loh. Jadi mau kenceng bisa, mau nyaman tetap bisa, tergantung setting suspensinya gitu. Jadi tidak perlu ganti-ganti, tinggal diklik, mau empuk ya bisa diklik, mau keras juga bisa diklik gitu ya Mas Justo ya. Oke, ada lagi untuk masalah kaki-kaki, kestabilan ini. Kestabilan kita belakangnya kita pasang stabilizer. Oh, stabilizer ya. Nah, stabilizer ini biasanya kan hanya untuk yang di gardan aja. Yeah. Nah, kita pasang dua Pasang dua stabilizer. Jadi untuk belakang itu ada atas sama bawah. Yang bawah itu untuk gardannya, yang atas untuk mengunci leather frame-nya dia. Oh gitu. Ada dua untuk yang belakangnya. Jadi stabilizernya untuk gardan, untuk kaki-kaki sama untuk sasis ya. Betul. Leather frame-nya di sasisnya juga diberi stabilizer sehingga lebih kaku. Jadi saat tikungan itu dia udah body roll ya. Gitu ge. Terus kalau di depan nggak dipakai ge? Enggak, kalau depan, karena depan juga kita sesuaikan dengan setting dari shockbreaker-nya. Oh ya. Ya itu salah satu kelebihan dari shockbreaker yang adjustable ya, mirip-mirip coilover. Dia punya kemampuan lebih dibanding suspensi shockbreaker biasa ya, sehingga sebenarnya tanpa sweeper yang di depan itu sudah cukup ya. Sudah cukup. Sekarang coba kita ini yang paling ganas mesinnya kayaknya ya. Atau mungkin ini nanti dulu ya, atau gimana ya, bingung ya, saking banyaknya yang dirubah sampai bingung saya. Lampunya juga dirubah, lampu depan juga dirubah. Ini bukan orang desa biasa, proven banget ini modifikasinya. Bagaimana apalagi yang mau Oh, kita ke mesinnya aja. Ini yang mesinnya aja.